Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ulumul Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran, asbabun nuzul, makiyah dan madaniyah, nasik dan mansuk, ijaz, dan rasm Al-Quran. Oke, untuk mengetahui materi kita lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Sedangkan secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Apa saja sih asbabun nuzul dari Al-Quran? Asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang saling berkaitan yang menjelaskan turunnya Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini adalah dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana ayat lain pada Quran Surah Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang ketiga pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ungkapan yang digunakan asbabun nuzul. Redaksi yang boleh menjadi menerangkan sebab nuzulul Quran atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, yaitu apabila perawi dikatakan ayat ini turun mengenai ini. Yang dimaksud ungkapan tersebut terkadang pula kandungan hukum ayat tersebut. Oke. Berarti Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah makiyah dan madaniyah. Apa sih makiyah dan madaniyah itu dalam Al-Quran? Kata al-Maki berasal dari kata Mekah dan madani berasal dari kata Madinah, yang artinya kedua kata tersebut telah dimasukkannya ya nisbah sehingga menjadi al-Maki dan al-Madani. Secara harfiah, al-Maki berarti yang bersifat Mekah, sedangkan al-Madani berarti yang bersifat Madinah. Maka ayat atau surah yang turun di Mekah disebut dengan Al-Makiyah,
sedangkan yang diturunkan di Madinah disebut Al-Madaniyah. Secara istilah, Al-Maki wa Al-Madani berarti suatu ilmu yang membahas tentang tempat dan periode turunnya surah Al-Quran, baik di Mekah ataupun di Madinah. Adapun ciri-ciri dari surah Al-Makiyah maupun Al-Madaniyah. Ciri-ciri surah Al-Makiyah, yang pertama, surah yang di dalamnya terdapat sajadah. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, sekali-kali tidak. Yang ketiga, surah yang di dalamnya terdapat seruan dan tidak terdapat seruan, ya ayyuhan nas, dan tidak terdapat ya ayyuhalladzi. Yang keempat, surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Ciri-ciri surah Al-Makiyah, surah yang di dalamnya terdapat izin perang atau yang menerangkan soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat pembagian hukum harta pusaka, hukum had, faraid, hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara serta hubungan internasional. Yang ketiga, berisi penjelasan tentang bukti-bukti atau dalil-dalil mengenai kebenaran agama Islam secara terperinci. Dan yang keempat adalah nasik dan mansuk. Nasik secara etimologi artinya menghapus, mengganti, memindahkan, atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasik berarti menghapus suatu syara dengan dalil syara yang datang kemudian, dengan catatan kalau sekiranya tidak nasih, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Mansuk secara bahasa yaitu sesuatu yang diganti. Secara istilah berarti hukum syara yang mempunyai posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Apa sih macam-macam dari nasik dan mansuk? Macam-macam dari nasik dan mansuk, yang pertama adalah nas yang mansuk hukumnya namun lafaznya tetap. Sedangkan macam-macam nas dilihat dari nasik atau menghapus. Yang pertama, Al-Quran dimansuk dengan Al-Quran. Macam-macam nasik dan mansuk. Macam-macam nasik. Yang kedua, nas yang mansuk lafaznya namun hukumnya tetap. Yang ketiga, nas yang dimansuk hukumnya dan lafaznya. Selanjutnya yaitu macam-macam mansuk. Yang kedua, Al-Quran dimansuk dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dimansuk dengan Al-Quran. Dan yang terakhir atau yang keempat, As-Sunnah dimansuk dengan As-Sunnah. Selanjutnya, ijaz. Secara etimologi, kata ijaz adalah isim masdar dari azaza, yu'zizu, aizazan, yang mempunyai arti berbudaya dan ketidakmampuan. Jika kata ijaz diambil dari kata azaza, aizaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, dan tidak keberdayaan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menantang orang-orang pada masanya dan generasi sesudahnya yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah
dan risalah serta ajaran yang dibawanya. Terhadap mereka, sesanggupun memiliki fashah dan balaghah yang tinggi di bidang bahasa Arab. Nabi memintanya untuk membanding Al-Quran dalam 3 tahapan. Yang pertama, mendatangkan semisal Al-Quran dalam secara keseluruhan. Yang kedua, mendatangkan satu surah yang menyamai surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah rasm Al-Quran. Apa sih pengertian dari rasm Al-Quran itu? Rasm Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik penulisan lafaz-lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rasm Al-Quran cikal bakal sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian pencatat wahyu oleh sekretaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditekan langsung oleh beliau dengan model tulisan pada saat itu. Sedangkan tulisan pada Al-Quran dideklarasikan sebagai ilmu rasm Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang ditandai dengan pembentukan tim penulis dan pengganda mushaf Al-Quran dengan menggunakan atau mengungkapkan metode khusus atas petunjuk Khalifah Utsman. Tentang hukum menulis ayat-ayat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu taufik dan ada pula yang berpendapat bahwa itu taufik. Dan ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah ijtihad. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Al-Quran juga menjelaskan tentang jam Al-Quran, rasm Al-Quran, qiraah Al-Quran, ijaz Al-Quran, asbab nuzul, al-makki wa al-madani, nasik Al-Quran, dan al-manasabah. Menerangkan tentang situasi dan kondisi historis saat ayat Al-Quran diwahyukan sehingga mampu mengambil pesan moralnya. Yang kedua, mengkategorisasikan ayat-ayat yang mahkamat dan mutasyabihat sesuai dengan aliran-aliran yang ada. Yang ketiga, menjelaskan tentang perbedaan tarjamah, tafsir, dan ta'wil. Dan yang keempat, mengetahui syarat-syarat dan etika mufasir. Sekian dari pengertian Al-Quran, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.